Kemudian yang kedua, wa min kathratil al-mu'aradat nasyi'ati anha ghaliban. Sisi yang lain, ketika seorang manusia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka akan banyak al-mu'aradat, ya, banyak perpecahan, pertentangan, perseteruan dengan sebab kenikmatan-kenikmatan. Dan itu kenyataan ketika seseorang masih dalam keadaan miskin, belum punya apa-apa misalnya, yang ada adalah ketenangan. Tapi ketika mendapatkan sesuatu, mulailah terjadi perbedaan pendapat, perbedaan rencana. Kalau anak maunya gini, ya kalau istrinya maunya seperti ini. Atau seorang saudara maunya seperti ini, saudara yang lain sama maunya seperti ini. Sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi ketika ada kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, berbagai kepentingan mulai muncul di situ. Dan termasuk dalam makna ini juga Allah Ta'ala a'lam, banyaknya orang-orang yang iri dan dengki. Karena semuanya cinta dengan dunia ini dan mengharapkan dunia ini. Sehingga ketika ada satu orang di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan tersebut, maka banyak orang-orang yang dengki. Banyak orang-orang yang iri. Dan itu juga tentunya kalau orang yang tidak beriman, keresahan tersendiri dan kesusahan tersendiri. Sehingga terkadang kita ditanya, Ustaz, saya punya usaha demikian, tapi saya melihat ada orang yang dengki dan iri demikian dan demikian. Padahal dia seorang pengusaha dan dia memiliki kekayaan yang banyak, tapi dia merasa terbayangi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mereka memiliki kedengkian dan juga iri. Berbeda ketika seseorang tidak punya apa-apa. Ini dari satu sisi. Kemudian sisi yang lain, wa min jihati anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin bal la tazalu mutashawwifatan li umurin ukhra. Dari sisi yang lain, ketika seseorang sudah punya kenikmatan tadi, maka yang namanya jiwa, jiwa manusia itu tidak berhenti di dalam masalah dunia dalam satu batas tertentu. Itu udah jiwa manusia memang demikian. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Seandainya seorang anak manusia itu diberikan emas sebesar satu gunung, bisa dia akan meminta gunung yang lain. Ya, satu emas gunung yang lain. Kalau dia punya dua, dia akan meminta yang ketiga. Tidak ada di sana batas. Kapan dia akan merasa cukup? Ketika sudah masuk ke dalam kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian saling berbanyak-banyakan. Ya, sudah banyak, melihat yang lain masih banyak, tambah lagi, yang lain masih banyak, tambah lagi. Kapan dia sadar? Ketika dia sudah masuk ke dalam kuburan, barulah dia berhenti. Bal la tazalu mutashawwifatan li umurin ukhra. Bahkan senantiasa jiwanya ini menginginkan yang lain. Ya, seperti tadi. Menginginkan yang sudah punya, pas belum punya, seandainya aku punya perusahaan ini atau punya restoran. Ya, ketika dia sudah punya dan ternyata bisnisnya lancar, seandainya aku punya cabang di tempat yang lain. 2 saja. Ketika dia lihat ternyata tambah banyak, maka dia menginginkan untuk membuka cabang di kota yang lain dan seterusnya. Seandainya dia punya 100 cabang pun,
200 cabang pun maka nggak akan kenyang. Ya, nanti akan diberikan was-was lagi, untuk apa ini uang sebanyak ini kalau nggak dimanfaatkan nanti akan berkurang. Coba di invest, coba dibelikan ini, coba dibuka usaha ini. Padahal mungkin sebelumnya dia membayangkan seandainya anak punya ini dan insya Allah sudah cukup, maka saya akan tenang, saya akan ikut kajian, saya akan menggunakan harta tersebut untuk membiayai ini, membiayai itu, membangun masjid, membangun pondok. Tapi ketika dia mendapatkan harta tadi, datang di sini, ya namanya jiwa manusia ingin lebih. Ya, dia merasa rugi kalau uang yang dia dapatkan ini mengendap, tidak digunakan untuk ya invest atau untuk berdagang dan seterusnya. Nah, terus kapan yang seperti itu bisa berhenti? Sekali lagi selesainya ketika seseorang sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketika sudah tidak ada manfaat, menyesal di saat itu. Karena kemarin dia terlena, lalai dengan berbanyak-banyakan di dalam masalah dunia. Nah, dan itu menguras tenaga tersendiri. Ketika seseorang punya keinginan ini, punya keinginan itu, ya, itu menguras tenaga dan menguras waktu, jelas. Ya, dia akan berpikir mau buka cabang di mana, tempatnya di mana, kalau mau buka bisnis yang lain ini harus belajar lagi dan seterusnya. Makanya akan mengambil waktu juga dan akan menjadi pikiran dia juga. Qad tahsulu wa qad la tahsul. Baik. Apa yang dia inginkan tadi, angan-angan dia tadi, mungkin dia dapatkan dan mungkin tidak dia dapatkan. Nah, ini juga menimbulkan dalam diri seseorang kekhawatiran juga. Karena ketika dia punya keinginan tadi, ada kemungkinan dia untung, ada kemungkinan dia tidak untung. Berarti timbul lagi di sini rasa khawatir. Taib. Wa in hasalat 'ala al-fardhi wa taqdir fa huwa aidan qalaqun min al-jihat al-madhkurah. Taib. Seandainya dia dapatkan ya gunung yang lain, gunung emas yang lain, seandainya dia dapatkan misalnya, maka yang terjadi lagi adalah kekhawatiran lagi, kegoncangan lagi dari arah-arah yang tadi kita sebutkan. Dari arah mana? Dari arah dia takut, khawatir seandainya apa yang dia dapatkan itu hilang. Kemudian banyaknya mu'aradat, banyaknya orang yang dengki, banyaknya orang yang iri. Belum lagi keresahan ketika dia ingin yang lain, ingin bisnis yang lain, ingin usaha yang lain. Bagaimana supaya uangnya ini tidak berkurang dan bagaimana uangnya ini terus bertambah. Seandainya dia tidak dapatkan, dia akan bersedih. Ya, seandainya dia rugi, dia akan bersedih. Dan seandainya dia dapatkan, maka akan dia kembali rasakan kekhawatiran, keresahan seperti yang tadi disebutkan, arah-arahnya dan juga segi-seginya. Maka ini menunjukkan ya ikhwah, bagaimana tersiksanya sebenarnya orang-orang tersebut. Kita memandang bahagia mereka, tapi ternyata tidak. Karena memang kebahagiaan bukan di situ. Yang menciptakan kita sama, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan hati kita dan menciptakan sebab-sebab kebahagiaan untuk hati kita. Dan Allah SWT dia telah menjadikan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki pada diri manusia adalah ketika dia mau beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah dan beramal soleh.
Maka jangan berharap orang yang mencari kebahagiaan selain iman dan amal soleh, jangan berharap dia akan menemukan kebahagiaan bagaimanapun usahanya. Gak mungkin.